Tolong doakan buat Bapak John Lee yang sekarang berada di ICU. Kiranya Tuhan pulihkan kesadarannya dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesadaran Bapak John Lee. Tidak ada perkara yang mustahil. Pada saat itu sebelumnya itu sebelum hari Rabu, kesadarannya dia itu menurun sehingga dia dimasukkan di ICU dan pada saat itu sudah terpasang segala macam alat-alat kayak ventilator segala macam. Hari Rabu itu saya mohon dukungan doa. Besok Kamis, puji Tuhan, Bapak John Lee bisa sadar kembali dengan tangannya mulai digerak-gerakkan sehingga dia boleh udah melepaskan semua ventilator, alat-alatnya semua itu sudah dilepas. Boleh kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Saudara, koma Tuhan bisa pulihkan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari bersehati kita akan berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita, kami mau datang, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah
Sebab dalam tinggal tenang dalam hadirat-Mu lah terletak kekuatan kami, Bapa. Kau sudah beri apa yang dunia tak bisa beri. Kau Allah El Shaddai, Kau Allah Maha Kuasa. Saat berindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan
sukacita. Karena kasih karunia aku diselamatkan. Itu bukan hasil usahaku, tapi pemberian dari Allah. Karena kasih karunia aku boleh berada dalam hadirat-Mu. Karena kasih karunia aku boleh bermazmur bagi-Mu. Karena kasih karunia aku beroleh pemulihan dari-Mu. Karena kasih karunia aku boleh kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu, Bapa. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun kami. Tinggal dalam hati-Mu, Bapa. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap pada
jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapku, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus, rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Glory, glory. Glory bagi Tuhan. Allah yang ajaib. Haleluya. Dialah nama-Mu, ajaib dan perkasa Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau besar dan agung Yesus. Allah yang perkasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Silahkan Engkau berkarya di tengah kami, Roh Kudus. Kami hormati Engkau Tuhan. Biar urapan yang baru turun atas kami. Terima kasih Yesus. Kebesaran, keagungan, kejayaan dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita sudah memasuki bulan September. Dan ini merupakan minggu yang pertama di bulan September ini. Dan terus terang, kita masih belum berkesempatan untuk bisa berkumpul lagi seperti sebelumnya. Karena pandemi ini. Lalu dalam hal seperti ini apa? Dan bagaimana? Bisakah kita melakukan sesuatu dalam hal ini? Mungkin ada saudara yang bertanya-tanya di dalam hati, kapan saya bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara seiman? Kapan saya bisa beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama? Ya, jawabnya itu pada Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Oleh karena itu mari kita lebih tekun lagi berdoa.
Tuhan, sesuai dengan saat yang Engkau tetapkan, kami pasti akan bisa berkumpul dan bersekutu kembali, Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, dalam situasi seperti ini, yang terpenting dalam kehidupan kita, haruslah kita tetap tenang. Seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmurnya pasal yang ke-46, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu ayat yang ke-11. Tetapi mungkin Alkitab elektronik itu menuliskan ayat yang ke-10 karena mengikuti penomoran ayat di dalam bahasa asing. Tapi mari kita baca ayat yang ke-11. Dikatakan di sini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Nah, jadi saudara sekalian, dalam situasi seperti ini, kita juga mungkin akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan jawaban. Dalam persoalan hidup juga kita seringkali mungkin kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan jawaban atau solusi dan sebagainya. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa semua jawaban, solusi, jalan keluar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus dan tidak ada di dalam yang lain. Karena hanya Dia satu-satunya yang berkuasa. Nah, itulah sebabnya bagi kita, seperti pemazmur ini katakan, diamlah dan ketahuilah. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, untuk itu kita harus melihat di dalam bahasa aslinya, apa yang diungkapkan di sana. Nah, di dalam ayat yang ke-11 ini, dikatakan di sana di dalam bahasa Ibraninya, harpu, udeu, ki, anohi, Elohim. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan harpu udeu ki anohi Elohim. Kata harpu ini dari akar kata rafa. Yang berarti relax, tenang, relax. Ya. Dan kemudian kata berikutnya adalah udeu, itu dari akar kata yada, yang berarti mengenal atau tahu. Nah, berbicara mengenai kata rafa di sini, yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris sebagai be still, karena memang ini adalah bentuk imperatif, ya, perintah. Jadilah tenang, atau jadilah still, be still. Nah, ini sebetulnya rafah ini berbicara mengenai relax, tenang, relax. Saudara sekalian, kata diam di sini
itu bukan berarti diam dalam pengertian tidak berbuat apa-apa. Ya tidur aja udah. Karena persoalannya begitu pelik, mau diupayakan gimana pun juga enggak bisa, ya sudah tidur aja, biar aja. Seolah-olah sudah putus asa. Bukan. Kata rafa dalam bentuk imperatif harpu, be still ini, justru dimaksudkan adalah relax. Nah, untuk bisa menggambarkan relax ini, maka mungkin kita bisa melihat ilustrasi dari para perenang. Orang-orang yang belajar berenang itu selalu dinasehatkan, dipesankan supaya tidak panik, tenang di dalam air. Semua expert, ahli berenang pasti akan mengatakan bahwa kepanikan di dalam air itu justru akan membuat seseorang semakin tenggelam. Tetapi ketika seorang rileks, tenang, maka dia justru akan kena tenaga dorong air itu dan dia akan mengambang. Dan baru kemudian dengan gerakan-gerakan yang dilatih, melalui latihan, maka dia bisa berjalan, berenang di air tersebut, dan tidak tenggelam. Orang-orang yang panik, jangankan berenang, bergerak pun maju sedikit pun enggak mungkin, malah justru akan semakin tenggelam. Nah, itulah sebabnya kata relax di sini, rafa ini, bisa kita bayangkan seperti seorang yang sedang berenang. Dia dengan tenang meluncur di air dan terjadi gerakan. Bahkan keahlian-keahlian itu, latihan-latihan yang dilakukan, itu dilombakan menjadi siapa juara berenang, dan seterusnya. Tetapi ketika panik, takut akan air, dan sebagainya, justru akan membuat dia semakin tenggelam. Begitu juga firman Tuhan katakan, masalah-masalah yang dihadapi ini seharusnya tidak membuat kita panik. Karena panik atau tidak, itu toh kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang yang sudah ada di air, mau panik mau tidak, ya tetap di air. Tidak bisa apa-apa lagi. Kecuali kalau dia bisa rileks, tenang, maka air itu tidak akan bisa menenggelamkan. Justru air itu akan memberikan dorongan untuk dia bisa berenang dengan baik. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita di dalam Yesus. Firman Tuhan sudah katakan jelas sekali. Harpu, be still, tenang. Karena dengan ketenangan itu, selanjutnya nanti akan dikatakan, kamu akan bisa mengenal, melihat, mengetahui siapa sebetulnya Elohim tersebut. Nah, ayat ini sebetulnya belum selesai, itu kalau bisa kita lihat di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, arum, bagoyim. Aku akan ditinggikan di antara goim, bangsa-bangsa. Lagi dikatakan, arum, ba'arets.
Nah, kata arum ini itu berarti be exalted, ditinggikan di atas bangsa-bangsa, goyim, dan juga ba'aretz. Aretz itu adalah earth, bumi ini. Siapa dia? Elohim sendiri. Nah, kata Elohim ini di dalam bahasa Ibrani digunakan kira-kira sekitar 6.000-an kali, dan ini adalah kata yang diterjemahkan sebagai Allah. Mungkin ada yang bertanya, apa boleh Pak pakai kata Allah? Tanya kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kata Allah baku resmi adalah bahasa Indonesia. Dan kita tidak punya wewenang mengubah-ubah. Itu adalah kata resmi. Ya tapi Allah ini begitu dan seterusnya. Siapa yang bilang? Karena di dalam bahasa Indonesia adalah Allah, ya kita pakai kata Allah. Kalau misalnya digunakan kata lain, ya kita gunakan kata yang berlaku di bahasa tersebut. Dan kita tidak bisa mengadopsi secara asal-asalan, oh enggak boleh, nama enggak boleh diterjemahkan dan seterusnya. Tunggu dulu, Allah itu bukan manusia, dia itu Allah di atas segala-galanya. Kalau nama manusia tidak bisa diterjemahkan sesuai dengan KTP, paspor dan sebagainya. Tapi Allah gak perlu KTP, gak perlu paspor. Dia pencipta di atas segala-galanya. Namanya Yesus. Oleh karena itu tidak ada urusannya dengan terjemahan, tidak terjemahkan, tidak ada urusannya. Kalau kita, oke Pak, kita tidak usah menyebut nama Allah, kita sebut Elohim. Oke, khotbahnya bahasa Ibrani, nyanyi bahasa Ibrani, ibadahnya bahasa Ibrani. Nyanyinya bahasa Indonesia, khotbahnya bahasa Indonesia, tapi nyebut nama Elohim. Nah ini kan sesuatu yang aneh ini. Tenang, harbu, orang yang rileks, tahu betul siapa Elohim itu, siapa Allahnya. Kata Elohim ini bahkan bagi orang Yahudi, Elohim itu diucapkan Hashem. Karena nama ini adalah nama yang sangat dahsyat. Nama yang mulia, nama yang besar dan agung dan sebagainya. Nah oleh karena itu saudara sekalian, gak ada yang perlu dipersoalkan. Ketika dikatakan harfu udauki anohi Elohim, bahwa akulah Allah, maka di sini kita melihat ada konsep kedahsyatan Allah yang luar biasa. Allah yang sangat istimewa. Dan bahkan selanjutnya dikatakan dia itu exalted, ditinggikan. Di antara segala bangsa-bangsa, di atas segalanya, bahkan di atas bumi, ditinggikan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Nah, setelah kata Rafa, relax, maka kemudian ada kata yada di sini. Jadi, be still and know, Rafa dan yada, ketahuilah. Kata yada itu diterjemahkan mengenal atau mengetahui. Bahwa akulah Allah, mengenal. Kata yada ini sebetulnya berbicara mengenai pengenalan, pengetahuan yang bukan asal-asalan. Asal tahu ada Allah, oh iya pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Bukan. Tapi mengenal dengan benar. Mengenal bahkan secara pribadi. Siapa Allah yang betul-betul maha tinggi tersebut. Nah untuk memahami ini, coba kita lihat. Ada referensi di dalam Kejadian, pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama dikatakan begini,
Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Sampai di sini pembacaan kita. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, dikatakan Adam knew his wife, dari akar kata to know, mengenal, mengetahui. Adam mengenal istrinya. Terus selanjutnya, and she conceived. Adam mengenal istrinya, lalu istrinya mengandung. Wah, berkenalan itu bahaya kalau begitu. Buktinya Adam mengenal istrinya terus tahu-tahu mengandung. Bukan. Maksud kata mengenal di sini yang dalam bahasa Ibraninya adalah juga yada ini, itu menyatakan suatu pengenalan yang istimewa. Pengenalan antara suami dan istri itu tidak ada lagi batasnya. Sebagai suami istri sudah tidak ada batasnya lagi. Jadi yang dimaksud di sini pengenalan yang betul-betul mendalam sekali. Itulah sebabnya kemudian di dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan kata bersetubuh sebagai suami istri. Nah, jadi kita bisa bayangkan ketika diperintahkan diamlah dan kenalah bahwa akulah Allah. Itu berarti suatu pengenalan yang bukan asal tahu. Kalau cuma asal tahu semua bisa mengatakan, oh ada Allah itu, oh iya Allah memang, oh iya pencipta, oh iya begini. Tapi adakah pengenalan secara pribadi? Pengenalan seperti suami istri ini. Pengenalan yang sudah tidak ada lagi batasnya. Tidak ada lagi penghalangnya, pemisahnya. Nah inilah yang dimaksudkan. Jadi be still and know, relax, tenang, relax. Dan sungguh-sungguh mengenal dengan benar siapa Allah itu. Yang di dalam bahasa aslinya diungkapkan dengan kata Elohim, yaitu pribadi yang maha dahsyat, yang maha tinggi, yang luar biasa, bahkan dikatakan Arum Bakoim, Arum Ba'aretz, ditinggikan di atas segala-galanya, ditinggikan di atas bumi, ditinggikan di atas bangsa-bangsa bahkan. Kalau kita bicara tentang Goim, bangsa, itu juga sudah merupakan sesuatu yang dahsyat. Tetapi di atasnya masih ada Allah yang lebih di atas segala-galanya. Nah, jadi saudara sekalian, pada saat ini kita terima firman Allah. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya jalan hanyalah rileks, tenang, bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tetap rileks seperti seorang perenang, dia bergerak aktif. Bahkan jantungnya berdetak keras sekali, kencang sekali. Olahraga, tapi rileks ya. Begitu juga kita, tetap tenang di dalam Yesus. Dan mengenal betul siapa dia. Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang maha tinggi, Allah yang perkasa. Supaya apa? Kekuasaan Allah itu akan membuat kita melihat jalan keluar, kemenangan, pemulihan, bahkan mujizatnya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14, dicatat di sana, mulai ayat yang pertama, bagaimana setelah orang Israel itu keluar dari Mesir, mereka dalam perjalanan dan tiba di Pihahirot, ya. Tetapi ternyata kalau kita baca ceritanya,
Firaun tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan tentaranya dan kereta-kereta perangnya dan berangkat mengejar orang Israel. Nah, ketika orang Israel melihat itu, khususnya kalau kita lihat antara ayat 10 kira-kira, dikatakan di sana orang Israel menjadi takut, panik, dan mulai bersungut-sungut dan sebagainya. Tetapi coba, kalau kita lihat ayat yang ke-13, dari Keluaran pasal 14, ayat yang ke-13, yang berbunyi demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan yang hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14-nya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Sampai di sini. Musa ketika melihat orang Israel panik, ketakutan, mungkin ada yang berusaha lari ke sana kemari, padahal tidak ada tempat untuk lari. Di depan itu sudah Laut Golsom. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ada Tuhan yang ajaib. Musa katakan, be still and know. Tenang. Sebab Tuhan itu penolong. Dia juru selamat. Kan kita tahu hasilnya apa. Dalam kondisi yang sangat-sangat kritis seperti itu, orang Israel bukan kehilangan harapan. Mereka bukan tamat riwayatnya, dibantai oleh tentara Firaun, sama sekali bukan. Karena apa? Mujizat Tuhan terjadi, yaitu Laut Golsom itu, atau Red Sea, itu terbelah, sehingga orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang sana. Dan mereka selamat. Sementara tentara Firaun berusaha juga ikut mengejar, turun ke dalam lautan, tiba-tiba airnya menyatu kembali, mengubur mereka hidup-hidup di lautan. Sementara orang Israel sudah selamat sampai di seberang. Kalau kita mungkin ada di sana dan kita menyaksikan peristiwa ini, mungkin kita juga akan bertanya-tanya, gimana ya caranya ya? Musa enak aja ngomong tenang-tenang. Ini di belakang ini sudah gawat ini. Tentara Firaun. Musa bilang tenang-tenang gimana? Mungkin kita tidak punya gambaran apa-apa, gimana bisa selamat? Tapi saat ini kita tinggal baca catatan sejarah dari orang Israel ini. Ternyata Tuhan sanggup melakukan apa saja yang tidak pernah terpikir oleh manusia. Laut itu terbelah. Belum pernah ada yang bisa melakukan seperti itu. Hanya satu-satunya nama, Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan yang sanggup melakukan itu semuanya. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan dikatakan, be still and know that I am God. Tenang dan kenalah bahwa akulah Elohim, akulah Allah. Itu bukan cuma slogan, tapi betul-betul firman yang penuh kuasa. Sebab di luar ini tidak ada jaminan, tidak ada pertolongan. Tapi kalau kita mengikuti firman Allah ini, ada jaminan penuh. Dan bahkan mungkin kita tidak pernah memikirkan sebelumnya. Kira-kira gimana ya jalan keluarnya? Oh, Tuhan bisa melakukan segala macam cara. Karena Dia pencipta di atas segala-galanya. Bahkan saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Dia juga melakukan hal yang sama.
mengajar murid-muridnya untuk tetap tinggal tenang sekalipun mengalami berbagai masalah. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14. Dalam Matius 14 ayat yang ke-22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil karena dia pencipta langit dan bumi. Dan di atas danau Galilea ini, beberapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, pernah terjadi peristiwa yang sangat kritis. Tetapi karena ada Yesus, keselamatan terjadi. Ketika ada Yesus, mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat hal yang luar biasa yang dilakukan Yesus. Kalau saudara pergi ke Galilea sana, tidak ada itu kuburannya murid-murid Yesus. Yang karam kapalnya di Danau Galilea, tidak ada. Itu sebabnya tadi ayat itu dibacakan di atas kapal di Danau Galilea. Dan kalau kita ke sana, kita tinggal baca catatan sejarah dengan penuh sukacita. Bagaimana Yesus bisa membuat masalah besar, yaitu angin ribut ini. Tenang, dia bisa mengatasi semuanya. Dan tidak ada di sana fosil ataupun ya bekas kapal karam di sana gara-gara kena angin ribut ini. Tidak ada. Karena pertolongan Tuhan. Nah, saudara lihat, ketika seorang itu tidak tenang, jangankan pertolongan, Tuhannya pun juga tampak seperti hantu. Tuhan yang dahsyat itu, Elohim yang berkuasa itu, tidak dikenali lagi. Itulah sebabnya, be still and know, diam dan kenalah betul, bahwa dia itu Allah, mengenal betul. Tadi ketika diceritakan Yesus jalan di atas air, murid-muridnya ketakutan, itu hantu. Padahal itu Tuhan, itu juru selamat, penolong. Tapi mereka karena tidak tenang, ketakutan, panik, yang keluar justru hal-hal yang hantu-hantu seperti itu. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, ketika kita panik, tidak tenang, maka nggak ada solusi apa-apa. Firman Tuhan katakan, be still and know. Tuhan Yesus katakan, tenang, nggak usah takut, ini aku, nggak usah takut. Dan betul kita tahu, karena ada Yesus, semuanya beres. Begitu juga saat ini, kondisi apapun yang sudah hadapi, ada Yesus yang sanggup menolong.
Persilahkan Yesus berkarya dalam hidup saudara. Maka lihat, mujizat akan terjadi. Engkau akan mengalami perkara yang ajaib dari Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita panik, kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi tetap tinggal tenang. Pandang Yesus. Berharap hanya kepada Yesus. Maka sudah lihat mujizat-mujizat terjadi. Dari dua contoh kisah ini kita lihat bahwa apa atau solusi yang terjadi tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Ketika murid-murid dihempas badai, Yesus datang berjalan di atas air. Belum pernah ada orang bisa berjalan di atas air, kecuali Sang Pencipta, Yesus Tuhan. Ketika orang Israel dikejar-kejar oleh Firaun, kita mungkin tidak pernah punya gambaran apa-apa. Bagaimana solusinya? Ternyata lautan terbelah. Allah sanggup melakukan apa saja. Ketika mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan secara finansial dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetap tenang dan kenalah Allah. Maka lihat lumbung-lumbungmu akan diberkati oleh Tuhan. Rekening-rekeningmu akan dipenuhi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup menolong. Mungkin kondisi kesehatan saudara saat ini sedang kurang baik. Ada Yesus, Sang Penyembuh. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Kanker-kanker rontok dalam nama Yesus. Organ-organ yang tidak baik diganti baru dalam nama Yesus. Karena dia pencipta. Tidak ada perkara yang mustahil. Kondisi tekanan darah normal dalam nama Yesus. Kondisi gula darah normal dalam nama Yesus. LDL-nya normal dalam nama Yesus. Tidak lebih dari 100. HDL-nya tidak kurang dari 50. Tuhan membuat semuanya baik. Berat badannya normal dalam nama Yesus. Langsing dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Berhasil dan berkemenangan di dalam nama Yesus. Itulah Allah kita. Kenalah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Allah yang sanggup menolong. Tidak perlu panik, tetap tenang. Pandang Yesus. Be still and know that I am God. Harpu uda'u ki anohi Elohim. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau Tuhan. Dari zaman ke zaman, Engkau selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Yesus. Umat-Mu terselamatkan karena kuasa-Mu Tuhan. Murid-murid-Mu Yesus terselamatkan karena kuasa-Mu Tuhan. Begitu juga kami semua diselamatkan karena kuasa Yesus. Ditolong karena kuasa Yesus. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya akan kuasa mujizat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jiwaku Oh, haleluya Yesus.
memuliakan Engkau Tuhan. Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau diberkati berkelimpahan. Di dalam nama Yesus Engkau sehat. Di dalam nama Yesus Tuhan memberikan keberhasilan kepadamu, kemenangan. Dan kuasa darah Yesus melindungi. Tidak akan ada virus corona sekalipun yang bisa menyentuh. Kamu tetap sehat dalam nama Yesus Kristus. Dan mari saudara sekalian, terima kata-kata profetis ini. Dan mari saat ini ungkapkan bersama saya dengan kata-kata penuh iman. Ikuti apa yang saya ucapkan di dalam nama Yesus. Aku diberkati, berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, aku berkemenangan. Dalam nama Yesus, aku berhasil. Dalam nama Yesus, aku sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat-Mu, kami terima Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau meteraikan dengan urapan kuasa-Mu. Dan mujizat demi mujizat akan terjadi Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kuasa darah Yesus melindungi. Dan tidak ada satupun jemaat GAP dimanapun yang bisa disentuh virus corona. Semuanya sehat, diberkati, berkemenangan. Nama Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya.